Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kuliah akustik ruang ya, materi dari Fisika Bangunan 2. Pertemuan pertama setelah kita libur lebaran ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat dalam menyelesaikan materi sebelum UAS ya. Oke, pada pertemuan kali ini 2 Juni 2020 ya, saya akan menyampaikan tentang aplikasi akustik ruang. Jadi bagaimana sih setelah kita mengetahui teori-teorinya, kemudian perhitungannya, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan akustik ruang ya. Oke, saya ambil sampel ini contoh auditorium atau theater ya. Pada sebuah auditorium atau theater ini bisa berfungsi sebagai konser, opera maupun bioskop ya. Oke, di sini ada ketentuannya. Jadi H ini adalah ketinggian ya, antara lantai dengan balkon. Kemudian D adalah tingkat kedalaman balkon. Pada kedalaman balkon akan menentukan kualitas akustik ya, sesuai dengan aktivitas dalam ruang auditorium atau theater. Oke, kalau terbagi menjadi beberapa aktivitas, maka kalau fungsi konser itu D, syaratnya adalah harus lebih kecil atau sama dengan H. Lalu untuk opera D harus lebih kecil atau sama dengan 2H. Lalu untuk bioskop ini D harus lebih kecil atau sama dengan 3 kali H ya. Atas pertimbangan akustik, D lebih kecil dari atau sama dengan 3H ini sedapat mungkin bisa dihindari ya, tetapi untuk yang tadi ya D kurang atau sama dengan H itu bisa difungsikan ketika ruangan aktivitasnya digunakan sebagai konser ya, dan begitu seterusnya. Oke, penerapan contoh ya akustik ruang ke dalam plafon ya, contoh konsep-konsepnya ya. Jadi memang kalau kita lihat ya ruangan dengan menggunakan konsep akustik ya, ini biasanya plafonnya tidak merata ya. Di situ ada perbedaan tinggi rendah ya, karena di sini difungsikan untuk fungsi-fungsi akustik. Jadi plafon yang datar kurang dapat mengarahkan pantulan suara yang teratur ya, karena hanya terjadi peristiwa refleksi yang searah. Kemudian pemakaian plafon atau yang bertrap atau bersusun ini akan memberikan kemungkinan pemantulan yang teratur mengarah pada penonton. Terjadi pula peristiwa difraksi selain refleksi ya. Ini masih ingat ya sifat-sifat bunyi dan bagaimana cara penyebarannya. Kemudian untuk menampung lebih banyak penonton ini digunakan lantai balkon ya. Jadi perlu diperhatikan aspek kenyamanan visual ya. Jadi selain kenyamanan akustik ya. Untuk kenyamanan visual yakni tinggi maksimum balkon hanya diperkenankan pada ketinggian sudut 30 derajat ya dari lantai panggung ya, agar penonton tidak terlalu menundukkan kepala. Ini perlu dipertimbangkan juga ya, sudut, kemudian ketinggian dan arah jarak pandang ya, supaya penonton tetap bisa menikmati kenyamanannya pada secara visual ya. Oke, nah ini kondisi ini kita bisa melihat ya, ada kondisi yang di bagian atas itu adalah sebelum dipasang plafon panel akustik ya. Jadi di sini masih belum ada elemen akustiknya ya di sini. Lalu untuk yang di bawah ini adalah setelah dipasang dengan cara digantung ya. Masih ingat kemarin teorinya ya, bagaimana kita memasangnya, apakah dia cembung atau cekung, itu ada batasannya ya. Jadi jika difungsikan untuk menyebarkan bunyi itu bisa kita pilih yang cembung atau cekung ya. Kemudian ada yang miring, itu masih coba Anda lihat di slide sebelumnya ya. Di situ sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga ada beberapa panel yang menggantung. Panel-panel akustik ini kalau kita bisa sebut juga biasa disebut juga dengan awan-awan akustik. Ya, di sini juga ada yang dia cembung, cekung maupun datar ya. Jadi ini di posisi peletakannya, kemudian bentuknya, apakah dia cembung ataukah cekung ataukah lengkungnya terbuka ke bawah atau ke atas. Nah, itu berkaitan dengan kondisi akustik di masing-masing titik ya. Jadi
bisa kita lihat juga ya efek bunyinya. Oke, untuk plafon panggung bagian depan yang cembung ini membuat bunyi terpantul dan menyebar. Nah, ini juga ada teorinya ya. Jadi ketika kita memilih bentuk plafon yang seperti apa gitu ya dalam suatu ruangan, itu nanti kita berkaitan dengan fungsi akustiknya. Oke, yang berikutnya adalah contoh aplikasi lantai ya. Lantai kalau kita lihat ya, beberapa ruangan itu biasanya kita menggunakan pelapis elemen akustik di situ ya. Tapi perlu diperhatikan juga untuk lantai trap ya, memungkinkan dibuatnya ruang-ruang di bawah plat lantai kayu yang dapat berfungsi sebagai resonator atau peredam bunyi, karena nanti akan ada peristiwa resonansi di situ. Setelah itu nanti biasanya juga ada yang finishing menggunakan karpet ya, jadi karpet tebal itu. Kemudian untuk contoh aplikasi plafon dinding ya, plafon maupun dinding itu juga kita bisa lihat ya, ini contoh aplikasinya ya. Jadi elemennya itu macam-macam ya yang bisa kita pasang ke dalam bagian atap atau plafon ya. Ada juga yang seperti ini. Jadi ini adalah merupakan elemen akustik yang menggantung ya, dan ini difungsikan untuk menyesuaikan aktivitas yang ada pada titik tersebut ya, sehingga suara bunyi bisa diterima ke seluruh ruangan dengan nyaman ya secara visual. Kemudian untuk penerapan dindingnya seperti ini ya. Jadi ini ada kayu ya, jadi papan kayu yang ditempel pada dinding. Ini juga tidak hanya sekedar ornamentasi, tetapi memang ini difungsikan untuk elemen akustik. Oke. Kemudian ini ya harus ada ruang antara lantai dengan bagian dasar lantai ya. Jadi ini ya bagian A ini adalah ruang antara ya. Jadi kalau yang di bawah ini bagian dasar lantai, kemudian yang bagian atas untuk meneruskan ya, jadi merupakan ruangan yang mampu meneruskan getaran dari lantai untuk kemudian diredam dan dihilang dengan cepat. Harus ada ruang antaranya di bagian A ini. Teori ini bisa Anda lihat di buku Mediastika ya. Jadi bagaimana detailnya pemasangan plat lantai gitu ya, yang bisa difungsikan untuk aplikasi akustik. Kemudian untuk contoh aplikasi dinding ya, ini juga ada beberapa rongga di sini. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita membuat rongga ya. Jadi dindingnya itu tidak permukaannya tidak rata, kemudian ada teksturnya, kemudian dia ada rongganya gitu ya. Dan ini beberapa contohnya. Ini juga diambil dari buku Mediastika ya. Judulnya Akustik Ruang, bisa Anda buka bukunya. Kemudian permukaan panel dinding yang bertekstur ini memungkinkan bunyi terpantul secara difus ya, dan difraksi. Ya, ini jadi jarang sekali ketika ruangan difungsikan untuk ada konsep akustiknya, tetapi dindingnya itu merata. Ya, rata-rata dia punya tekstur dan dia ada rongganya. Ya, ini juga contoh dinding sebuah studio musik ya. Jadi ini juga berkembang juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan panel dinding akustik ya, bisa terbuat dari tempat kerak telur itu ya, yang tempat untuk orang jualan telur itu ya. Nah, itu bisa dimodifikasi dibuat untuk material akustik ya. Kemudian bisa juga dengan pelepah pisang gitu ya. Kemudian material-material yang sifatnya limbah tetapi masih bisa didaur ulang dan difungsikan sebagai elemen akustik ya. Oke, sampai di sini ya. Jadi ini adalah beberapa contoh aplikasinya ya. Semoga bermanfaat ya, dan nanti Anda bisa coba browsing ya, mencari contoh-contoh penerapan aplikasi akustik ruang ke dalam ruangannya dengan fungsi-fungsi tertentu ya. Nanti bisa Anda coba cari contohnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini yang sedikit ini bisa memahamkan ya, atau lebih bisa
membuat Anda menjadi lebih paham ya tentang materi akustik yang sudah disampaikan dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.